Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Rabu, 21 Oktober 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuannya itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kembali kita disapa Tuhan. Sungguh-sungguh agar kita sadar diri sebagai pribadi yang menjalani kehidupan ini. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang siap sedia, pribadi-pribadi yang selalu berjaga, tidak hanya menjalani hidup ini, ya gini aja sudah cukup. Tuhan tidak ingin kita sungguh-sungguh diminta Tuhan agar kita menyadari, saya kutipkan, barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Kita sudah menerima banyak sekali anugerah. Sungguhkah kita bersyukur dan mengembangkannya? Kita ini kalah loh. Bandingkan, maaf ya, membandingkan itu kurang enak ya. Namun bolehlah sekali-kali pribadi orang-orang yang difabel. Mereka tidak menerima anugerah seperti kita ini, namun sungguh-sungguh mensyukuri anugerah dan mengembangkannya. Bayangkan, mereka tidak lengkap tubuhnya, namun kok bisa ini dan itu. Kita yang lengkap menerima anugerah, kok malah tidak mau mengembangkan keterampilan-keterampilan yang sangat mungkin kita lakukan. Nah, semoga sungguh-sungguh kita menyadari ini, sehingga kita bisa bertumbuh dalam kebaikannya. Maka dalam kesempatan ini kita perlu untuk kembali sekolah STM. Wah, sekolah STM biar mudah ya. Yang pertama S-nya sadar, T-nya tahu, M-nya mengerti. Nah, sadar bahwa aku ini pribadi yang berlimpah berkah. Maka aku harus berani melangkah, bahkan siap salah
dan mengakui, namun sungguh-sungguh melangkah, tidak menyerah. Belum ngapa-ngapa kok sudah menyerah di masa yang tidak mudah ini. Nah, semoga kita juga tahu. Kalau tahu itu, nah ininya nggak kosong loh ya. Nah, semoga menggunakan otak pikiran kita untuk mengetahui banyak hal yang mungkin kemarin belum tahu, mencoba mengerti, mencari tahu, sehingga kita bertumbuh dalam pengetahuan, sehingga sungguh hidup kita lebih berarti, lebih berisi, lebih bermakna, dan juga mengerti. Nah, kandungan dalam mengerti ini, dia paham, mengetahui, tahu benar, bisa memberi contoh. Nah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, dia harus punya semangat yang sungguh-sungguh lebih. Tidak hanya sadar dan tahu, namun dia harus mengerti, mampu memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, komunitas. Sehingga tidak hanya di teori, namun sungguh terwujud dalam tindakan nyata. Nah, semoga dengan demikian hidup kita berbahagia karena kelimpahan Allah yang sungguh kita syukuri dan kita kembangkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.